Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah bisa bertemu dengan saya Ita Purnamasari dari kelas B24. Apa kabar semuanya? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Pada pertemuan kali ini, pada video yang akan tayang, saya sendiri akan menjelaskan mengenai salah satu cabang bidang ilmu fikih, di mana yang sudah kita ketahui bahwa ilmu fikih ini bukan hanya sekedar mengajarkan tentang ibadah, tetapi ada satu cabang ilmu fikih yang mengajarkan bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita menjalani urusan-urusan perdagangan. Apa itu? Yaitu fikih muamalah. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita akan bahas yaitu pengertian fikih muamalah, ruang lingkup, prinsip-prinsip fikih muamalah, kemudian hubungannya dengan cabang ilmu fikih lainnya. Untuk lebih jelasnya, tetap tonton video ini dan kita akan lanjut mendengarkan penjelasan berikut. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian fikih muamalah. Muamalah dalam konteks Islam adalah istilah yang merujuk pada interaksi atau transaksi antara manusia, terutama dalam urusan ekonomi dan sosial, yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah. Secara harfiah, muamalah berarti interaksi atau perlakuan timbal balik. Dalam syariat, muamalah mencangkup segala bentuk transaksi, perjanjian, dan hubungan sosial yang memiliki implikasi ekonomi atau sosial, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan bermartabat. Setelah kita tahu pengertiannya, tentu kita tahu bahwa ternyata fikih muamalah atau interaksi transaksi itu sudah ada rujukannya. Jadi kita bisa mengambil pedoman dari kitab-kitab tentang fikih muamalah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup fikih muamalah. Ternyata dalam fikih muamalah itu sudah diatur batasan-batasan untuk fikih muamalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ruang lingkup muamalah mencangkup beberapa aspek hukum. Yang pertama yaitu ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah, yaitu hukum keluarga, mengatur hak dan kewajiban suami, istri, dan anak. Kemudian yang kedua, ahkam al-maliyah, yaitu hukum perdata, mengatur transaksi ekonomi seperti jual beli, utang piutang, dan perjanjian bisnis. Kemudian yang ketiga ada ahkam al-jinayah, yaitu hukum pidana, mengatur tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Yang keempat ada ahkam al-murafaat, yaitu hukum acara, mengatur peradilan, persaksian, dan sumpah. Kemudian yang kelima ada ahkam ad-dusturiyah, hukum perundang-undangan, mengatur peraturan negara dan hak individu dalam masyarakat. Kemudian yang keenam ada ahkam al-duwaliyah, yaitu hukum kenegaraan, mengatur hubungan dalam negeri dan antar negara. Yang terakhir ada ahkam al-istisyadiyah wa al-maliyah, yaitu hukum ekonomi dan keuangan, di mana itu mengatur zakat, wakaf, dan sumber keuangan negara. Ternyata bukan hanya jual beli saja ya, ternyata dalam fikih muamalah tersebut ada hukum keluarga juga, ada hukum tentang tindak kejahatan dan sanksi-sanksinya. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu prinsip dasar fikih muamalah. Ada 3 dasar prinsip dasar yaitu pada muamalah. Yang pertama yaitu pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah. Ini terdapat dalam kaidah yaitu al-aslu fil asya'i fil muamalati al-ibahatu illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Pada dasarnya atau asalnya segala sesuatu yaitu pada persoalan muamalah itu hukumnya mubah kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.
Kemudian prinsip yang kedua yaitu muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ini tercantum dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29, di mana memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Jadi dalam fikih muamalah itu sukarela, tidak ada paksaan ya. Yang ketiga yaitu muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam bermasyarakat. Ini telah jelas ada dalam kaidah fikih yaitu ad-dararu yuzalu, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Berarti memang fikih muamalah ini mengutamakan kemanfaatan yang baik, bukan kemudaratan. Kemudian yang terakhir yaitu hubungan fikih muamalah dengan cabang fikih lainnya. Yang pertama ada fikih ibadah. Pada fikih ibadah mengatur hubungan manusia dengan Allah, yaitu seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian muamalahnya itu mengatur hubungan antar manusia. Kemudian yang kedua yaitu fikih jinayat, yaitu hukum pidana Islam, mengatur sanksi bagi pelanggaran dalam muamalah seperti penipuan dalam transaksi. Kemudian yang ketiga ada fikih munakahat, yaitu hukum keluarga. Di sini mengatur aspek ekonomi dalam pernikahan, mahar, nafkah, dan warisan. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat fikih siyasah, yaitu hukum tata negara Islam, mengatur kebijakan ekonomi negara, pajak, perdagangan, dan pengelolaan harta negara. Jadi fikih muamalah ini tidak berdiri sendiri, masih tetap ada hubungannya dengan cabang ilmu fikih lainnya. Demikian kita telah membahas apa itu fikih muamalah, bagaimana ruang lingkup, prinsip-prinsip, serta apa hubungannya dengan cabang ilmu fikih lainnya. Semoga dengan penjelasan saya tadi, teman-teman semua bisa paham dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.